Ya. Kami pelayanan tadi ke kelurahan membawa satu printer, tiba-tiba pelayanan lagi rame, printernya rusak, Pak. Bisa saja terpenuhi, tapi gaji dikurangan Bu saya gitu. Mungkin terkait ini 1 minggu kepemimpinan PLT ini menjadi panas dingin buat 4 lurah nih Pak. Minimal kalau bisa nanti tim pembina posyandunya mau ditunjuk siapa gitu. Kalau misalkan kalau di sini semuanya perempuan Pak Sekmat. Memang ada sedikit riak-riak Pak. Jadi yang tadinya dia memang dapat bansos terus ketika berubah menjadi DTSN ini dia berhenti, di stop bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Camat, mungkin ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi di acara Tiung Peci, Kecamatan Citamiang. Ini adalah roadshow yang ketiga kali. Hari ini sengaja kita mengambil di Kelurahan Gedong Panjang. Seperti biasa, tujuan hari ini kita itu ingin mendekatkan, karena kecamatan itu sebagai mabesnya di wilayah, jadi coba kita mendekatkan aparatur khususnya yang ada di wilayah, supaya apa, nanti Pak Camat dong di kantor wae sama Bapak, kita lungsur ke handap. Kita coba ingin mendengarkan aspirasi-aspirasi yang terjadi di wilayah, khususnya untuk Kelurahan Gedong yang Panjang. Narasumber hari ini kita ada 2 dulu ya. Yang satu Pak Camat dan Lurah Gedong Panjang. Kebetulan lurahnya ini baru 1 minggu. Ya, 2 minggu ya, tanggal 1. Mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Camat dulu mungkin Pak ya. Mangga Pak, untuk menyampaikan kalau Pak Camat ini secara makro, berikut ada kebijakan penekanan ke Kelurahan Gedong Panjang karena ada target-target yang harus dipenuhi ini Pak. Oke. Terkait dengan instruksi Wali Kota Sukabumi. Dipersilakan Pak Camat. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Sekmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiung Peci gitu. Kami beri nama Tiung Peci itu nyata Tepang Riung pemerintah Kecamatan Citamiang. Kenapa kita namakan Tiung Peci? Sebab tadi disampaikan oleh Pak Sekmat bahwa pertemuan ini selain kita pembinaan, kita juga ingin mendengar laporan evaluasi kinerja sampai dengan semester kedua. Kemudian kita juga ingin menampung usulan atau aspirasi dari warga masyarakat melalui kelurahan yang mungkin bisa kita tindak lanjuti bersama. Kalau dari maksud tujuan dari kegiatan yang hari ini kita laksanakan, sebetulnya ini merupakan kegiatan rutinan ya yang kita laksanakan. Jadi bukan hanya seremoni saja, tapi kegiatan ini kegiatan rutin. Jadi selama saya menjabat jadi Camat Citamiang, ini tuh kunjungan khususnya kegiatan seperti ini kita laksanakan yang kedua dalam rangka kegiatan menampung aspirasi dan utamanya mengevaluasi kinerja di tingkat kelurahan. Kalau peranan kami Kecamatan Citamiang itu tadi disampaikan oleh Pak Sekmat, markas besarnya memang Kecamatan Citamiang di 5 kelurahan hari ini. Tapi dari pengalaman dari 2 tahun kemarin yang sudah kita laksanakan, kita ternyata banyak harapan, banyak keinginan dari kelurahan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Citamiang secara umumnya di kelurahan masing-masing. Kemudian tujuan utama dari pertemuan atau silaturahmi hari ini yang kita laksanakan, kita mencoba membentuk aparatur yang bersinergitas, kemudian kompeten dan berdedikasi. Dari tujuan yang kita coba bawa hari ini, kita melihat bahwa pemerintah Kecamatan Citamiang komitmen
bagaimana kita mewujudkan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dalam pelayanan prima itu bukan berarti dalam artian pelayanan yang diberikan kelurahan dan kecamatan itu yang produk hukum yang kita keluarkan saja, tapi pelayanan-pelayanan yang diharapkan ada kehadiran pemerintah di lingkungan masyarakat. Saya mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gedong Panjang khususnya hari ini. Saya apresiasi khususnya kepada Ibu PLT Gedong Panjang yang hari ini sudah melakukan gebragan-gebragan. Gebragan-gebragan itu bukan tanpa tujuan, tanpa harapan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sukabumi. Sebab ini merupakan program Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Jadi saya menitipkan kepada Bu PLT dan jajaran di Kelurahan Gedong Panjang ini memperhatikan khususnya dalam masalah peningkatan PAD ini melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Kalau kita lihat dari gebragan-gebragan hari ini yang dilaksanakan Ibu PLT, ya mudah-mudahan ini bisa mendongkrak, bisa meningkatkan capaian untuk Kelurahan Gedong Panjang hari ini. Sebab kalau kita lihat di pencapaian hari ini, untuk pendistribusian saja Kelurahan Gedong Panjang ini paling bontot di Kecamatan Citamiang. Tertinggal jauh gitu. Jadi mudah-mudahan dengan gebragan-gebragan hari ini, Gedong Panjang bisa menyalip lah 4 kelurahan lagi yang ada di Kecamatan Citamiang. Kemudian dari realisasi di Kecamatan Citamiang sama PBB-nya paling bontot juga. Kalau di tingkat kota justru yang paling kelihatan hari ini. Kalau yang prestasi pasti kelihatan, kemudian yang tertinggal pasti kelihatan. Jadi rankingnya masih ranking 27. Memang ada ranking 28 sampai dengan 33, tapi saya berharap targetkan mulai hari ini Bu PLT. Saya kemarin nitip pesan kepada Bu PLT minimal ranking 15 di tingkat kota untuk realisasi maupun untuk realisasi pendistribusian maupun realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan hari ini. Kemudian harapan kami dari pertemuan hari ini benar-benar ada komunikasi ya, 2 arah antara kecamatan dan kelurahan. Sengaja saya hari ini hadirkan Pak Sekmat, masalah kepegawaiannya, kemudian saya hadirkan Pak Kasih PPM tentang pembangunannya, kemudian Pak Kasih Trantib sebagai tentang keamanan dan ketertibannya, kemudian saya hadirkan Bu Kasih PLT PPU tentang pemerintahan dan pelayanan umumnya, kemudian Pak Kasih Kesos yang menangani masalah bantuan sosial khususnya kegiatan-kegiatan sosial. Saya berharap ini benar-benar komunikasi yang benar-benar bermanfaat. Kenapa saya hadirkan? Kalau ada permasalahan kita selesaikan hari ini, kita pecahkan hari ini sehingga kita mendapatkan solusi, kita mendapatkan jawaban langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya. Bukan hanya untuk gengsi kita melaksanakan kegiatan hari ini, tapi kita benar-benar mencari manfaat, mencari pencapaian khususnya peningkatan dalam pelayanan yang prima untuk warga masyarakat. Sedikit saya sebelum nanti saya serahkan lagi ke Pak Sekmat, saya berharap, saya menitip kepada teman-teman di kelurahan, roda pemerintahan, roda organisasi tidak bisa bekerja hanya karena satu orang. Tapi organisasi itu bisa berjalan karena sistem dan manajemen organisasi itu benar-benar berjalan. Kalau Bu PLT hari ini punya tanggung jawab secara keseluruhan, kalau semua ditanggung oleh Bu PLT pasti akan terjadi yang namanya kelelahan, kalau bahasa itu nama depresi, udah capek itu gitu. Bu Seklur juga seperti itu. Tapi kalau benar-benar berfungsi, sistemnya, manajemennya
Bu PLT, kemudian Bu Seklur, kemudian para kasci tidak akan terlalu lelah. Sebab kenapa? Roda manajemen sistem dalam organisasi itu berjalan. Jadi tujuan untuk pencapaian tujuan pasti akan tercapai. Jadi jangan sampai saya mendengar dari warga, kemudian dari aparatur juga bahwa di Kelurahan Gedong Panjang tidak sesuai harapan. Saya tidak mau seperti itu. Hari ini dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan, justru saya lebih tahu hari ini tentang Gedong Panjang. Kalau kemarin saya hanya melihat dari laporan, tapi hari ini dari media sosial itu menjadi bukti bahwa Gedong Panjang itu ada hari ini. Bukan dalam artian kemarin mengecilkan yang kemarin ada selalu laporan, tapi bentuknya laporan saja. Jadi kami ingin mengajak pada teman-teman, yuk kita fungsikan hari ini media sosial yang ada. Informasikan itu bukan untuk kami, bukan untuk pemerintah kecamatan dan kota saja, tapi informasi itu berguna, bermanfaat untuk warga masyarakat. Jadi masyarakat tahu, oh kelurahan itu ada kegiatan apa gitu. Kemudian untuk memudahkan pelayanan, kita punya simponi, pemerintah kota punya simponi. Itu difungsikan lagi, nanti mungkin dari para kasih juga akan menanyakan tentang kesiapan, tentang aktivasi dari media sosial maupun dari simponi itu sendiri. Kemudian terakhir dari saya untuk masalah pelayanan, kalau masalah pelayanan kita harus melihat dari urgensinya pelayanan itu, sebab warga masyarakat itu kadang-kadang karena ada keinginan, karena ada tekanan, jadi mereka itu ingin pelayanan itu yang singkat dan padat dan cepat gitu. Tapi kita tetap tidak bisa melaksanakan pemberian pelayanan itu sesuai harapan mereka, sesuai keinginan mereka. Tapi kita punya regulasi aturan yang harus kita tempuh. Kalau persyaratan untuk produk yang kita keluarkan itu ada pengantar dari RT RW, ya kita wajibkan RT RW. Tapi kita lihat urgensinya dari permohonan itu seperti apa. Misalkan permohonan itu harus segera, berarti kita bisa prioritaskan pelayanan itu dengan memprioritaskan apa? Produknya kita buatkan, persyaratannya harus ditempuh. Nanti tinggal ditukar antara persyaratan dengan produk yang kita keluarkan. Sebab produk yang kita keluarkan itu akan berdampak pada kita. Jadi kalau produk itu dikeluarkan asal-asalan, itu kan berdampak. Sebab produk hukum yang dikeluarkan oleh kelurahan dan kecamatan, itu ada dasar hukumnya yang jelas. Jadi kita lihat nanti urgensinya untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat merasa mohon bahasa ya nama dipingpong, dilempar kali itu kadia, kudu kali itu heula, kudu kadia heula. Tapi kita coba proses, kita coba efisienkan, kita coba efektifkan untuk pelayanan yang ada di Kelurahan Gedong Panjang hari ini. Itu mungkin intinya. Saya selain mendengar nanti laporan dari Bu PLT, saya juga ingin mendengar permasalahan yang ada di Kelurahan Gedong Panjang. Terima kasih. Siap. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, cukup gamblang ya. Mungkin nanti Ibu PLT dapat memberikan laporan lah ke kita, karena kita butuh hari ini untuk bahan tindak lanjut nanti apa yang sudah dilakukan. Seperti diinformasikan tadi ya, target utama kita itu hari ini adalah PAD, khususnya PBB. Disampaikan Pak Camat tadi sudah gamblang sekali, persentase capaian kinerja Kelurahan Gedong Panjang ada di urutan paling akhir. Tidak hanya itu, mungkin perlu disampaikan juga kondisi tentang kesejahteraan sosialnya, tentang tertibnya, tentang pelayanan umumnya, dan khususnya kepegawaian ya. Kalau kepegawaian walaupun ranah dari pembinaannya kecamatan, setidaknya kita ingin sedikit mengetahui tentang kondisi yang ada di Kelurahan Gedong Panjang. Mempersingkat waktu, langsung Ibu PLT Lurah dipersilahkan. Kami ingin menyampaikan Pak kondisi terkini dari Kelurahan Gedong Panjang.
menyikapi tentang ketertinggalan kami Pak dari distribusi dan realisasi. Kemarin rapat di kecamatan kita mendengar bersama untuk realisasi pendistribusian dengan target 95%. Kami masih tertinggal 610 SPPT lagi yang belum diinput Pak realisasinya, dan alhamdulillah sudah kami kejar di Senin sampai hari Selasa kemarin kami sudah menginput sekitar 500 SPPT Pak. Jadi insya Allah mungkin tinggal 100-an lagi yang akan kami kejar di minggu ini. Insya Allah realisasi 95% pendistribusian, pengisian Google Form insya Allah kami bisa penuhi di minggu ini. Dan selanjutnya Pak untuk realisasi memang kami tertinggal sangat jauh Pak di 27 ranking 27 dari 33 ya Bapak Ibu, 33 kelurahan. Jadi itu sudah mendekati bontot-bontotnya gitu. 5 besar dari belakang dari 2.223 ketetapan yang membayar baru sekitar 1.282 wajib pajak. Jadi kita masih banyak PR-nya Bapak Ibu kelurahan yang harus kita kejar. Dan alhamdulillah Pak, tadi kami juga sudah melaksanakan kegiatan lamaran Pak Lurah di RW 6 dan alhamdulillah juga antusias warga juga sangat banyak untuk membayar. Tadi ada sekitar 36 wajib pajak yang membayar sekitar 1,5 jutaan, dan masih ada beberapa lagi yang tadi belum sempat ke RW 6 sudah menitipkan uangnya melalui RW-nya masing-masing. Nah itu juga akan kami tindak lanjuti ke depannya. Insya Allah untuk lamaran Pak Lurah akan kami maksimalkan di 1 minggu sekali Pak untuk ke wilayah, tapi kami tetap membuka pelayanan dari jam 8 sampai jam 4 untuk di kelurahan. Dan insya Allah besok juga kami akan mengadakan kegiatan rapat bersama RT dan RW perdana Pak untuk sosialisasi pengenalan bersama PLT Lurah baru dan membahas rencana-rencana kerja kita ke depan, termasuk juga capaian-capaian yang harus kita capai ke depannya. Mudah-mudahan kami dengan rapat besok melibatkan RT RW sehingga mereka merasa terlibat lebih jauh dan mempunyai tanggung jawabnya untuk juga sama-sama meningkatkan PAD melalui pajak bumi dan bangunan ini. Karena mungkin kalau sekarang lebih banyak ke kita Pak sebagai ASN di kelurahan yang bergerak untuk menjemput. Ya. Jadi insya Allah kami akan kedepannya akan membuat kolaborasi baik itu antara RT dan RW, Linmas dan kader. Kita akan libatkan semuanya untuk mengingatkan pembayaran pajak dan membantu sebisa kami apapun itu. Kami mengupayakan semua masyarakat yang datang ke kami akan kami bantu untuk pembayaran PBB-nya. Contohnya tadi ada masalah, kita tidak boleh membiarkan masyarakat balik tanpa tidak mendapatkan pelayanan dari kita. Insya Allah kita akan bantu sampai biarpun itu ada permasalahan dengan UPT gitu. Yang penting ada SPT PBB-nya insya Allah bisa bayar di kelurahan. Selanjutnya untuk kondisi umum Pak di kelurahan, diawali dulu dengan kondisi umum kepegawaian, keuangan dan perencanaannya. Untuk bagian kepegawaian, alhamdulillah semua kasih kisah terisi Pak, semua kasih kisah sehat dan bisa melaksanakan tupoksi mereka sebagaimana mestinya. Alhamdulillah kami dibantu oleh super tim di sini Pak, karena kita tidak bekerja Superman, kita bekerja super tim. Tim di sini alhamdulillah semua membantu dari Ibu Seklur, kasih PPM, kasih Trantip dan pemerintahan serta kasih Kesos, semuanya berjibaku bersama-sama untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan alhamdulillah juga kita juga mempunyai THL yang handal Pak. Rata-rata usianya semua masih milenial dan Gen Z. Jadi insya Allah kalau untuk media sosial bukan tantangan yang berarti Pak buat kami ke depannya gitu. Karena dengan usia mereka kami sangat optimis Pak, Kelurahan Gedong Panjang bisa menyalurkan berita, bisa menyalurkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan melalui media sosial. Selanjutnya Pak, untuk umumnya Pak, memang di kelurahan kita masih ada kekurangan sarana dan prasarana Pak. Contohnya di pelayanan itu cuma punya 1 printer Pak, sedangkan pelayanan itu banyak, kadang printer itu cekcok Pak. Contohnya saja kami tadi pelayanan ke kelurahan, mungkin ini juga curhat ke saya ya Pak ya, karena saya masih bagian dari kecamatan ya Pak. Kami pelayanan tadi ke kelurahan membawa 1 printer, tiba-tiba pelayanan lagi rame, printernya rusak Pak.
Akhirnya kita balik lagi ke kelurahan, ngambil lagi printer yang ada di sini. Dan target kita Pak, setiap kasih itu punya 1 printer Pak. Setiap di pelayanan punya 2 printer, di kasih punya 1 printer. Nah saat ini target itu belum terpenuhi Pak. Jadi kasih pun juga belum satu-satu punya printer. Jadi Pak minjam-minjam gitu Pak. Dengan ruangan yang jauh, pinjam dulu printernya kalau ada kegiatan kebersamaan. Jadi kalau untuk printer kami catat Bu Dira, kami masih butuh 4 printer, 2 laptop dan PC pelayanan Pak. Jadi kami berharap nggak ada lagi, kurang, ya. Jadi ada satu kasih yang tidak punya laptop Pak di sini. Jadi bareng-bareng sama kasih lain. Apalagi anak buahnya ya Pak ya, jangan diceritain dulu gitu. Jadi mungkin harapan kami harapan kami kepada Pak Camat, Pak Sekmat dengan kunjungan ini bisa memprioritaskan juga umum kami di sini gitu Pak. 4 printer, 2 laptop, 1 PC pelayanan. Untuk Simponi insya Allah kita sudah ini Pak sudah aktifkan di sini Pak, insya Allah untuk pelayanan surat menyurat tidak akan terganggu ke depannya. Dan kami juga minta nanti Pak pendampingan dari Bapak terkait anggaran perubahan ke depannya seperti apa, karena anggaran perubahan di kelurahan itu sangat banyak Pak, sangat terlihat karena kan nanti akan ada padat karya di kelurahan. Jadi kami minta bantuan teknis SOP dari kecamatan seperti apa, supaya kami kelurahan bisa mengerjakan itu sesuai dengan SOP. Jadi 1 pintu semua, jangan ada berbeda-beda antara kelurahan. Mungkin Pak Kasih PPM kecamatan bisa memfasilitasi kami untuk seperti apa sih padat karya itu. Jadi jelas teknis rinciannya seperti apa gitu. Karena mungkin kalau kami di kelurahan sumber daya kami tidak cukup mampu Pak untuk menerjemahkan kata-kata Pak Wali secara detail gitu. Mungkin kami butuh kebersamaan. Untuk Prantibum semuanya untuk insya Allah ya Pak ya, untuk keamanan terjaga. Ada beberapa laporan tapi bisa dikendalikan oleh Pak Kasih Talibut. Alhamdulillah. Masalahnya cuma satu Pak, sampah tidak bisa kita, mungkin akan panjang lagi Pak pembahasannya tentang sampah. Ini yang belum kelar di Kelurahan Gedong Panjang. Lanjut Pak, untuk kasih PPM kita sudah selesai untuk reward per 2 RW. Para RW-nya sudah bertanya, tapi mungkin belum diajukan oleh kecamatan karena masih menunggu kelurahan yang lain Pak. Untuk Kelurahan Gedong Panjang pertama Pak untuk pengajuannya. Jadi kita tinggal menunggu pencairan dari kecamatan. Semua jadi nyusun NPHD. NPHD-nya sedang direvisi lagi. Siap. Ya. Karena kami yang pertama Pak, jadi RW kami sudah menanyakan gitu Pak. Padahal Kalangan dan terakhir Pak, untuk yang kita minta pendampingan dari Pak Camat dan Pak Sekmat karena ini kan ranahnya sudah ranah kota ya Pak ya. Tagihannya pun juga sudah sangat besar. Mungkin kami tidak bisa mengelola sendiri Pak untuk permintaannya ke sana gitu. Mungkin ada perlu semacam peringatan, mungkin juga nggak bisa dari Pak Camat juga gitu. Harus dari wali kota sebenarnya Pak. Karena ini sudah berlarut-larut Pak. Dan ini cuma bukan sama masalah pajak. Mereka juga sewa menunggak gitu. Mungkin adalah dinas yang lebih terkait yang bisa menekan lebih setekan-tekannya gitu kalau kita tidak diwar-war gitu Pak. Dan yang terakhir Pak untuk PPM Pak, mungkin juga ini pertanyaan juga Pak, kita kan sudah roadshow ke wilayah. Ada pertanyaan dari masyarakat tuh, Bu, saya pengen bangun ini, pengen dibantu ini untuk untuk pos kanblingnya pembangunan ini seperti apa. Nah kami kan tidak bisa jawab ya Pak dari kelurahan seperti apa. Satu, sekarang PDWRW sudah tidak ada lagi. Bagaimana kami menjawab ke masyarakat tentang pembangunan kecil yang diajukan oleh warga, kepada siapa kami harus mengadu, apa prosedur yang harus kami utarakan kepada warga. Langsung ke tanggapan Pak Camat ya. Yang pertama Pak Camat, ini yang keluhan yang sangat krusial nih untuk Kelurahan Gedong Panjang itu adalah pendukung Pak, alat pendukung khususnya untuk SDM. Kalau SDM-nya memang nggak bisa nambah kita ya, memang adanya segini, tapi kalau alat pendukung itu harusnya memang harus sudah terpenuhi dengan kondisi SDM yang ada. Ini langsung jawab aja dulu Pak Camat ya. Oke. Siap, mangga Pak. Oke, terima kasih Pak Sekmat, terima kasih Bu PLT. Hampir sama ya, setiap kelurahan yang kita kunjungi permasalahan, kemudian harapannya salah satunya memang sarana prasarana. Sarana prasarana hari ini yang ada di Kecamatan Citamiang kalau kita lihat ya masih seperti itulah. Kita jauh dari harapan, tapi mudah-mudahan untuk tadi saya minta Kasubag Umpeng benar-benar mencatat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kebutuhan di kecamatan dan di kelurahan gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi tidak mungkin langsung sekaligus, sebab kalau sekaligus ayeuna kasih di bere laptop, bere printeran, kebayang sabarahan bisa saja terpenuhi, tapi
gaji dikurangan Bu saya gitu. Sebab yang namanya kecamatan kan anggaran kita besar, tapi hampir 62% gaji. itu belanja pegawai gitu. Jadi kalau benar-benar kita coba realisasikan, tapi kita mudah-mudahan lah nanti kita komunikasikan dengan pihak pemerintah kota. Pindah ke sana bisa jawab sih Pak. Padahal curhatnya harusnya ke sendiri. Ke sendiri ya, tapi Pindah dulu duduknya. 50-50 dulu, Lagi Pak. bisa. nah, tapi yang intinya gitulah. Yang namanya aspirasi Kita keinginan, usahakan, Pak. kita usahakan, kita coba catat, kita coba pertimbangkan. Saya tadi minta ke Pak Kasubag minimal hiji heula di tahun 2020 genep nambahan hiji heula lah gitu, komputer plus printernya gitu. Jadi atur deui we eta mah silahkan di tingkat kelurahannya seperti apa. Nanti saya akan sampaikan juga ke Kasubag perencanaannya. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dan bisa kita koordinasikan dengan Bapeda maupun dengan BPKPD. Sebab kita tidak bisa ujung-ujung, kita juga ada proses, ada tahapan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan tambahan anggaran khususnya. Sebagaimana kita ketahui kan kondisi hari ini, Kota Sukabumi bukan hanya kota tapi seluruh negara di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini ada efisiensi ya. Ada efisiensi dari anggaran, ada beberapa pos kegiatan yang harus dihilangkan gitu. Salah satunya itu barang dan jasa gitu yang harus dihilangkan. Dan tapi insya Allah tahun depan kita coba prioritaskan khususnya masalah sarana prasarana ya Pak Sekmet. Mudah-mudahan kita bisa coba komunikasikan dengan baik dengan pihak Bapeda dan BPKPD. Sebab yang namanya kelurahan dan kecamatan itu benar-benar garda terdepan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Masalah sarana prasarana insya Allah kita catat saja. Masalah realisasi dan tidaknya angin Allah nu uninga. Kemudian untuk pos kamling ya, pos kamling itu menjadi permasalahan dari dulu gitu. Yang namanya pos kamling pernah kita coba dorong melalui P2RW. P2RW coba laksanakan pembangunan, tapi itu juga menjadi permasalahan. Sebetulnya kan tidak bisa gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya melalui kegiatan padat karya yang sampai hari ini belum ada juklak juknisnya, mudah-mudahan ada klausul yang ke sana gitu. Masalah keamanannya, masalah persampahannya, masalah nanahauna ya. Yang intinya kan kebersihan untuk ininya, untuk kemasyarakatan, untuk padat karya hari ini. Tapi sampai dengan detik ini belum ada ya Pak Yudi juklak juknis yang pastinya seperti apa. Mungkin masih digodong sampai mendidih baru nanti keluar gitu ta. Itu mungkin yang ini kan. Kalau masalah yang lain ya alhamdulillah saya apresiasi ya. Tadi saya sampaikan di awal juga untuk Kelurahan Gedong Panjang dengan gebrakannya. Mudah-mudahan ini tidak gelduk ces gitu ta. Target yang diharapkan bisa terpenuhi di Kecamatan Citamiang hari ini. Kita marinan Pak Sekmet, Semantawis. Terima kasih Pak Samad. Mungkin terkait ini 1 minggu kepemimpinan PLT ini menjadi panas dingin buat 4 lurah nih Pak. Satu, setiap hari sudah ada transformasi digital yang keluar panasnya. Memang hari ini kita tidak jangan menghindari terkait dengan transformasi, tapi kita harus menerima dan ikuti gitu. Yang kedua mungkin nanti hari ini yang dilakukan oleh PLT terkait dengan inovasinya Pak, mestinya dirubah Bu, jangan Pak Lurah, Bu Lurah harusnya nanti. Enggak apa-apa. Karena sekarang yang menjabat seorang ibu-ibu. Nah, kita coba ingin dengar mungkin terkait sampah Pak Yudi. Memang masalah sampah itu masalah terbesar di Kota Sukabumi. Kemarin saya mewakili Pak Camat untuk FGD di DLH di Oprum. Jadi poin pertama yaitu tentang sampah. Sampah itu permasalahan yang besarnya satu, TPA kita mau habis. Jadi tinggal waktunya cuma 4 bulan lagi Uni. Jadi kemarin inovasi motivasi dari Pak
Kadis DLH-nya, yaitu akan merubah sistem. Sistemnya nanti kita di tiap kelurahan itu ada persampahan 3R. Jadi untuk menjawab sampah-sampah yang sekarang menumpuk, tidak bisa terbawa. Jadi kemudian ke depannya nanti tidak akan ada lagi, mudah-mudahan tidak lagi sampah yang ada di masyarakat Sukabumi itu nyampe ke TPA, tapi cukup di persampahan ditampung di TPS 3R, sehingga nanti Pak Wali akan selain membuat bank sampah yang untuk pemilahan sampah organik dan non organik, jadi habis nanti sampah itu tidak nyampe ke TPA. Dan Pak Wali juga akan berinovasi mengadakan insenerator, jadi untuk membakar sampah yang bisa dibakar tanpa polusi yang ada di TPS 3R tersebut. Jadi nanti selain alat juga akan menyediakan yang namanya SDM buat pemilahan sampah seperti itu. Dan selain itu juga nanti akan membuat biopori 1000 biopori untuk di wilayah. Kemudian penanaman pohon bekas TPS yang sekarang masih berada di kelurahan-kelurahan. Jadi TPS itu tidak ada lagi yang namanya TPS pinggir jalan yang numpuk-numpuk, itu nggak ada. Jadi langsung diangkut oleh SDM yang dikelola nanti oleh DLH untuk sampai ke TPS 3R seperti itu. Jadi tidak lagi ada yang namanya sampah nyampe ke TPA, karena TPA kita sudah benar-benar hanya mempunyai waktu 3 bulan 4 bulan lagi kalau itu mungkin. Terima kasih Pak Kasih Trantibum Kecamatan. Tanggapan dari Pak Kasih, Pak BBM? Udah Pak, Cukup? Pak, belum ada pertanyaan tentang data sosial nih mungkin. Dari Kasih Kesos Kelurahan, ada yang mau disampaikan Bu? Nah, terkait dengan perubahan data yang hari ini terjadi ya? Bu Seklur lah ya, itu Bu Seklur. Bu Seklur Pak, boleh Bu Seklur dulu lah. Nanti untuk pemerintahan dan pelayanan umum khususnya kepegawaian Bu Seklur, karena yang di kelurahan itu terkait dengan kepegawaiannya itu adalah sekretaris kelurahan. Ya. Alhamdulillah untuk kegiatan kepegawaian tidak ada masalah, apalagi sekarang ditambah dengan adanya Happy masuk ke sini untuk kegiatan yang simponi. Alhamdulillah, insya Allah nanti lancar dengan kasih-kasihnya juga. Ini ada yang permasalahannya kini Pak Sekmat mengenai tim pembina Posyandu. Kebetulan kan kalau tim pembina Posyandu itu ketuanya adalah istri dari Bapak Lurah. Nah kebetulan sekarang kan Bapak Ibu Lurah, terus sektornya juga kan maksudnya sektornya juga kan ibu-ibu. Jadi minimal kalau bisa nanti tim pembina Posyandunya mau ditunjuk siapa gitu. Kalau misalkan kalau di sini semuanya perempuan Pak Sekmat, kecuali Pak Ade kasih tertib. Paling juga nanti istri Pak Ade. Gitu. Bu Ade aja. Ade siapa? Paling juga itu Pak. Siap. Nuhun. Ya, nanti kita konsultasikan lagi karena baru sekarang nih Pak. Sebetulnya sih dijabat oleh pegawai yang ada di kelurahan nggak masalah. Jadi kalau kalau biasanya ya, kalau yang namanya ketua TPPKK kan cenderungnya dengan ketua TPPKK itu istri lurah kan gitu. Jadi kalau lurahnya perempuan, kemudian sektornya perempuan, itu ada istri kasih, istri kasihnya misalkan di sini yang laki-laki. Berarti Bu Ade jadi ketua sebagai PLT ketua TPPKK Kelurahan Gedong Panjang gitu. Kalau misalkan Bu Ade itu nggak siap misalkan, kan dalam struktur ketua TPPKK itu ada wakil, ada sekretaris. Nah, itu sekretaris bisa ditunjuk, tapi diusulkan dulu nanti di SK-kan ke Pak Sekmat sebagai PLT sementara sampai dengan nanti ada yang definitif lurah yang definitif. Siap, nanti dikonsultasikan dulu ke Dinkes. Saya belum baca juga aturannya, lupa. Ya, mudah-mudahan nanti hal-hal yang ya mungkin gebrakan baru nih dari seorang PLT
terkait dengan administrasi. Ini bukan berarti lurah yang dulu tidak melaksanakan, Pak. Bukan. Tapi ini setidaknya mungkin dulu melaksanakan, prosentasenya kurang, sekarang ditanjakin lagi nih sama yang namanya PLT karena memang bensinnya masih full, ibaratkan mobil ya. Gitu. Silahkan dari kasih yang lain. Kasih Kesos ya? Kesos. Nah, terkait dengan data sosial hari ini tuh ada perubahan data ya. Kemarin sempat ramai di masyarakat pada saat ada program penerimaan siswa baru. Banyak terlibatan ke kelurahan, datang oleh murid ya, itu minta data dan lain sebagainya. Kalau untuk wilayah Kecamatan Tisamiang landai sih Pak, ada informasi-informasi terkait dengan kelurahan ini susah, kelurahan ini susah, minta itu. Cuman hari ini yang data yang harus kita penuhi terkait dengan data yang dulunya DTKS sekarang menjadi DTSN itu perubahan datanya nanti tolong, karena kecamatan harus mempunyai sumber data yang berasal dari kelurahan, nanti di pengampunya alokasi sosial yang ada di kecamatan. Mangga Ibu kasih Kesos, silakan sedikit sampaikan. Untuk persoalan kesejahteraan sosial di Kelurahan Gedong Panjang dengan adanya perpindahan data dari DTKS menjadi DTSN, memang ada sedikit riak-riak Pak. Jadi yang tadinya dia memang dapat bansos terus ketika berubah menjadi DTSN ini dia berhenti, di stop bantuannya. Datanglah ke kelurahan mempertanyakan gitu, ini bagaimana. Kemudian juga yang tadinya memang tidak mendapat apa-apa jadi pengen, jadi mengajukan, ini saya harus kemana katanya mengajukannya. Kemudian juga untuk data ini yang tadinya DTKS itu tidak terlihat untuk desil-desil masalah kemiskinannya, sekarang itu sudah ada. Jadi ada tingkatannya Pak, untuk yang mendapatkan bantuan itu dia dari desil 1 sampai desil 5. Kita itu ada 1.326 kakak yang mendapatkan yang dari desil 1 sampai desil 5 yang memang diharapkan mereka lah yang berhak mendapatkan bantuan bansos itu. Tetapi data yang ada di DTSN ini ada 3.014 kakak. Jadi memang semua warga Kelurahan Gedong Panjang itu masuk ke dalam DTSN. Hampir 90% ya. Jadi tapi kan ada desil ya, desil 1 2. Jadi ada desil 1 ya. Yang masuk desil 1 sampai 5 itu hanya 1.300. Jadi 30%. 30% itu. Yang lainnya itu yang masuk desil 6 sampai 10 itu 1.539. Iya. Iya. Kemudian juga masih ada banyak menu-menu yang memang Pak, kita kemarin itu banyak warga yang ingin mengusulkan bansos, kita belum bisa memfasilitasi karena memang menunya itu belum tersedia di aplikasi 6NG itu. Baru hari ini kami melihat ada menu itu Pak, tetapi untuk pelaksanaan bagaimana teknis pengajuannya, kemudian bagaimana nanti alurnya, itu belum ada Pak. Sudah berkoordinasi dengan Dinsos, katanya menunggu BIMTEK saja yang belum ditentukan waktunya kapan. Jadi kami mungkin menunggu itu Pak, arahan dari Dinsos nanti. Kemudian untuk pelayanan Puskesos saat ini memang lumayan Pak, sejak ada Puskesos di kelurahan itu pelayanan itu meningkat, terutama UHC Pak. UHC itu pelayanan yang kita layani dari Januari sampai dengan bulan Juli ini 98 warga yang kita tangani. Untuk UHC sendiri ada 56 warga yang kita tangani. Kemudian untuk pendidikan tadi Pak, kami itu memfasilitasi surat keterangan untuk PPDB yang menggunakan jalur afirmasi. Tetapi ketentuannya itu, kriterianya itu yang kami tangani itu hanya yang KPM, PKH ataupun BPNT. Jadi arahan dari SLRT juga distrik-nya begitu Pak. Jadi hanya itu yang kami layani. Untuk yang di luar itu kami tidak bisa melayani. Jadi kemarin itu hanya ada 35
tahun 2025 ini. Kemudian juga ternyata ada dari instansi lain juga yang meminta SKTM seperti untuk ke pengadilan Pak. Untuk cerai juga bantuan kami menangani 5 warga. Kemudian untuk disabilitas ada 1 orang, juga untuk bantuan keringanan biaya dia akomodasi pengobatan kemo di Bandung juga kami melayani itu. Mungkin itu saja mungkin Pak. Ya, dari terima kasih Kesos. Bu Kasih Kesos. Cara yang itu yang pendidikan itu yang untuk pendidikan, yang yang pelayanan 3 item pelayanan. Ya. 35 orang. Iya. Itu ketentuannya dari Disdik itu seperti apa memang? Ya, jadi kami kan berkoordinasinya dengan SLRT ya Pak ya. Jadi SLRT yang berkoordinasi dengan Disdik. Jadi arahan dari SLRT itu bahwa untuk PPDB tahun sekarang menggunakan jalur afirmasi itu yang bisa itu hanya keluarga KPM yang mendapatkan PKH ataupun BPNT. Oh. Sembako. Jadi kalau dulu itu Pak berbeda. Jadi meskipun tercatat asalnya di DTKS atau di DTSN misalkan, Ya. itu kalau tidak mendapatkan Kalau tidak bantuan mendapatkan tidak bisa, belum tentu karena ya. memang ini sama Pak untuk di Dinas Pendidikan Kota maupun Provinsi sama kebijakannya seperti itu untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin itu yang anaknya itu harus ada masuk ke dalam DTKS, meskipun misalnya orang tuanya masuk DTKS mendapatkan bantuan tapi anaknya tidak, itu tidak bisa untuk tahun kemarin. Tahun ini berubah lagi menjadi ini. Jadi kita itu tiap tahun berubah-berubah gitu. Kadang kalau misalkan kitanya tidak inisiatif menanyakan langsung ke SLRT, mungkin masih sama mungkinnya pikiran kita. Cuma memang kita tuh harus selalu update gitu Pak, ya betul. Oke. Ya. Berarti informasi itu sama yang kemarin ngaji ke saya ya. Jadi ini berbeda. Tidak semua yang ada di rekayasa masuk. Ada perbedaan. Kenapa ini mungkin berkaca dari pengalaman yang tahun lalu kan begitu menunjang permintaan SKTM. Sehingga ini menjadi satu evaluasi beberapa kriteria yang cuma mungkin juga dipersiapkan ke depan dengan data P3AD. ekstrim. Nah, ya, karena ini ini berbeda untuk siswa swahaya. Karena untuk swahaya itu menggunakan data P3AD. Walaupun mungkin kalau sebelum ini sebenarnya beberapa kota sudah mulai untuk penerimaan siswa baru di jalur swahaya. Cuma kita kan kemarin punya juga ya data P3AD. Kemudian barangkali menjadi satu bahan buat kita ke depan kalau memang program ini kota sudah punya kan untuk sekolah raya mulai diwacanakan di lokasinya tapi geser dalam sebelum katanya akan geser ke dalam lokasi. Kemudian mungkin dipersiapkan juga sisa-sisa data ATS yang waktu itu kan melakukan pendataan cukup banyak ATS kita juga ini untuk mempersiapkan apakah itu bisa diarahkan ke orang rakyat. Terkait tadi dengan perubahan data yang dari CNG, memang ada beberapa variabel sehingga data itu ada penurunan jumlah tempat itu ada. Ini kan dilihat nanti pada saat verifikasi lagi. Jadi seperti yang kemarin ya PPU kita sudah melakukan verval ulang kan, ya. Kemudian yang terakhir kemarin juga sama. Yang BPNT bantuan sembako yang melalui BNI kami ucapkan terima kasih untuk Kelurahan Petang sudah tuntas verbalnya sudah 100%. Gedung Panjang. Ya gedung Panjang sudah tuntas dan persiapan mungkin ini untuk yang mulai Juli ya yang bantuan beras. Kita juga mungkin tinggal menunggu BNP aja so kuotanya sudah muncul ada sekitar 275. Gedung Panjang. Tinggal nanti koordinasi terakhir mungkin karena memang untuk transporter lagi ya belum tentukan apakah akan mulai kerjasama dengan yang lalu seperti kantor Posyandu atau dengan PT lain
menyikapi hal ini berarti evaluasi Pak buat Pak Camat nanti ke tingkat atas. Aparatur kelurahan itu kan SDM-nya maksimal ya segini adanya, nggak bisa ditambah lagi. Sedangkan fungsi dari masing-masing perangkat daerah itu dilimpahkan ke kita. Terutama hari ini yang sangat krusial sekali itu kan terkait dengan sosial Pak. Nah, sedangkan di tupoksi kita itu tidak sampai memenuhi aspek untuk melegalkan ini seseorang dikatakan penerima atau bukan kan. Nah, yang jadi permasalahan itu hari ini. Sedangkan di dinas sosial itu kan ada sebuah kantor SLRT lah ya namanya. Harusnya yang menjembatani kan itu. Kita itu harusnya bukan sebagai ranah pembuat kebijakan, mengeluarkan surat dan sebagainya. Karena ini berlaku kalau dulu semenjak pertama kali ada SLRT itu kan surat pengantar itu justru dimunculkan dari sana langsung. Betul. Ya, bukan dari kelurahan. Jadi kelurahan mempunyai data tapi tidak untuk mengambil keputusan sebagai surat pengantar. Sebagai bahan nanti Pak Camat ke tingkat atas untuk semua sih, ini bukan hanya di Gedong Panjang tadi. Bisa catat tuh kasih gesos sudah. Kasih gesos catatan. Jadi memang wah benar dilema lah. Dilema kelurahan hari ini. Jujur saja kalau hari ini kita coba penuhi semua, kemudian kita coba rekap kepada lapor Prodeskal, itu dampaknya ke nilai dari Prodeskal itu sendiri. Iya. Kecamatan Citamiang kan kemarin hampir rata semua di Mandiri ya. Mandiri sudah lanjut. Ya. Hari ini bisa turun. Kalau untuk yang jadi permasalahan lagi hari ini ke kita, bahwa yang namanya perubahan itu kadang-kadang tidak melalui kelurahan juga. Ya. Mereka tuh langsung ke Casip, langsung ngarobah Memang, itu. Jadi kalau ke kita kan kita bisa menyaring dulu, kita bisa mengedukasi lah ke warga masyarakat. Tapi itu jadi catatan ya Pak Haji, kita sama-sama lah nanti ada kesempatan. DPRD sebagai bahan masukan, ada beberapa indikator yang mesti diwaspadai. Kenapa misalkan tingkat kemiskinan di kota bukannya turun, kenapa? Salah satunya itu. Oh iya. Boleh. Kita masukkan nanti di isu permasalahan. Boleh, dina isu pun berarti Siap. di paparan saya besok Jumat. Boleh. Paparan saya besok. Tambah siap perubahan data, memang perubahan data status penduduk yang hari ini ya. Ya, langsung Bu kasih selanjutnya masih ada. Izin sebentar Pak untuk mengenai kegiatan pembangunan pemberdayaan, alhamdulillah udah selesai ya, cuman dari ribut aja nunggu NPHD-nya. Terus yang ini Pak kan ada beberapa rutilahu ya, yang dari rutilahu itu terakhir kan 2021 ya Pak. Sedangkan kemarin pengajuan itu hampir 21 rumah yang buat tahun 2024. Tapi pas kemarin tahun 2024 kita Kelurahan Gedong Panjang nggak kebagian Pak. Itu bagaimana cara mengusulkannya lagi gitu Pak. Terus yang kedua pas kemarin pas waktu ada kegiatan Jabar Caang, kita kan mengusulkan ke para warga, ke RT RW-nya siapa aja yang belum mendapatkan penerangan listrik. Itu kan nggak ada yang mengajukan, tapi pas kemarin itu ada beberapa rumah yang belum mempunyai listrik Pak. Siap. Bu Mungkin kasih. itu aja, Pak. Pak kasih BBM nanti difasilitasi terkait dengan keberadaan atau apa biasanya anggaran dari pusat ya rutilahu Pak. Betul, dari gubernur, dari PU nanti Gubernur kan terkait dengan belum panjang. Tapi istilahnya kalau kita nggak mendapatkan rutilahu itu biasanya dikatakan kita udah kategorinya tidak kumuh lagi. Tapi mudah-mudahan itu tetap di ini Pak. Di lokasi banyak Siap. itu, Pak. Kalau di SK kawasan kumuh Gedong Panjang masih masuk persentasenya tinggi tuh ada. yang Oh, kawasan di kumuh. Kawasan kumuh itu ada di RW 5 Pak, RW 5 sama RW 4. Kan kemarin tuh SK-nya itu turunnya ke kelurahan. Kelurahan langsung ya. Saya perintahkan waktu itu Bu Tati, program P2RW kan ada di Bu Tati waktu itu. Jadi coba minta SK kumuhnya, koordinasi lah dengan kotaku waktu itu. Koordinatornya saya telepon, ngasih lah
Makanya kita pernah sampaikan dalam kegiatan Musrembang untuk kawasan kumuh kita tuh berkurang gitu. Karena tidak ada laporan. Tapi kalau dilihat dari kondisi di lapangan, memang kita masih jauh dari harapan gitu. Tapi mungkin Pak Yudi nanti ini sajalah ditampung dari kelurahan ini, usulkan untuk rumah tidak layak huni, usulkan ke DPUTR. Mudah-mudahan tahun 2026 nambah lagi kelurahan gitu kah. Lamun dina SK na aya keneh mah gitu kah, tercantum SK na RW sabra? Di RW 5 sama RW 4. Nah, Itu tinggal jumlah tinggal sedikit lagi, Pak. RW 5, RW 4. Kalau RW 5, RW 4 rumah tidak layak huni masih banyak. Itu sih tidak, jadi kalau dilihat dari SK-nya Pak, itu dari drainase sama jalan aja itu yang termasuk. Di pemukiman itu nggak termasuk Pak. Di Musrembang kemarin diajukin nggak Bu? Ini justru itu Diusulin RT RW-nya nggak mengajukan Pak. Itu yang Ada jadi beberapa masalah, RW sih yang mengajukan, yang di RW 2 aja. Cuman di RW yang lain nggak mengajukan. termasuk PJU. PJU Di Musrembang ada nggak? Ada PJU. Oh ada. Listrik, ya. Nanti kita take down aja Pak Yudi yang ada di Musrembang yang skalanya kecil ya. Kalau PJU itu kan kecil sebetulnya Pak. Bisa langsung diajukan ke dinas. Jadi prioritas untuk rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan dari gubernur, kalau nggak salah kemarin dilihat dari usulan dari Musrembang, kemudian dilihat dari SK kawasan kumuh. Jadi misalkan contoh di Nangeleng ya, sama Bang Bu Irma, di Nangeleng itu ada beberapa rumah tidak layak huni justru tidak mendapatkan bantuan sebab tidak masuk ke kawasan kumuh gitu. Jadi kalau misalkan yang masuk ke SK kawasan kumuh itu sabaraha, nah rumah-rumah itu yang diusulkan pasti itu mendapatkan bantuan prioritas gitu. Kalau yang misalkan di luar kawasan kumuh itu hanya bantuannya nanti dari PUTR, dari kota, dari APBD, itu biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apalah, nanti dicatat ke Pak Yudi dari kelurahan, silakan diusulkan saja ke kecamatan. Nanti kita akan coba rekap, kita coba usulkan ke DPUTR gitu. Termasuk satu lagi Pak Yudi nanti bisa difasilitasi terkait yang belum, warga yang belum mempunyai jaringan ya, jaringan PLN Pak. Oh ya gini? Ada, masih ada katanya. Kemarin pada saat ada informasi yang dari provinsi Pak, surat edaran terkait dengan warga yang belum mempunyai Jabar Caang, ternyata aplikasinya nggak bisa diinput. Gitu. Mungkin kendalanya di mana. Tapi nanti di kelurahan tolong di data aja dulu, verifikasi, nanti saling mempunyai data ya. Di kelurahan ada, di kecamatan nanti dikirim juga. Kira-kira berapa banyak? Kalau rumah tidak layak huni itu kemarin ada 21 rumah Pak. Yang tidak mempunyai listrik itu ada 9. Oh, siap-siap. Nanti dicatat Pak. Oke, nanti kita coba ke kontak lah supaya nomornya itu mah yang listrik. Ya, dilanjut lagi Pak, kasih dan terantip. Sedikit aja Pak, ini untuk disampaikan ya progres yang telah dilaksanakan, di mana kesiapsiagaan Kasih Trantib kemarin sudah banyak komunikasi ya, koordinasi sama BPD terkait masalah bencana. Di sini ada beberapa bencana, mungkin di sini ada kebakaran, kemarin udah longsor, ada banjir ya, tapi alhamdulillah udah terrealisasi dan sudah diatasi ya semua BPD. Cuma satu yang ada di RW 2 itu ada akar awi ya kalau nggak salah itu, jadi nggak bisa diselesaikan. Jadi hidupnya Pak itu kan besar ya Pak ya, tapi insya Allah udah dikoordinasikan sama RW ya setempat sama warga, nanti ada kerja bakti bersama gitu, udah diselesaikan Pak. Yang kedua mungkin dari pencegahan dini, mungkin kita udah ada koordinasi sama RW sama Damkar, bila mana ada memang kejadian harus terupdate, langsung dilaporkan gitu di grup apa di mana lah, jadi cepat ditangani Pak. Kalau masalah pembinaan dan penyuluhan masalah ketertiban umum, di sini kita koordinasi sama Babinmas, Babinsa, sama Kanit Reskim juga
dia akan masuk di grup RW ya, dia selalu mengupdate masalah ketertiban di Kelurahan Gedong Panjang. Jadi kita tahu, walaupun kita nggak turun ya harusnya kita turun juga sih ya, tapi kan itu ranah, kalau memang ranahnya Polsek, kita mungkin untuk pembinaannya aja untuk di RT RW Pak. Masalah pemberdayaan perlindungan masyarakat, ini saya sudah sosialisasikan ke linmas-linmas yang ada memang fungsinya untuk menjaga ketertiban di masyarakat, mewakili kasih terantib ya, kalau memang yang bisa diatasi langsung diatasi dulu mungkin di bawah. Dan ini sudah di update di grup ya Pak Lurah, ada itu kalau ada laporan-laporan juga. Mungkin keduanya mungkin ini masalah ada keputusan wali kota menyangkut pembentukan tim pembina posyandu ya. Di situ ada 6 pelayanan bidang ya. Ada pendidikan, kesehatan, standar pelayanan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban linmas sama sosial. Berarti ini mencakup keseluruhan kasih yang ada di kelurahan. Iya. Jadi minimal kalau memang ada posyandu kita mungkin harus turun semua apa gimana gitu, minta arahan dari kecamatan ya. Mungkin ada yang harus disampaikan dari kecamatan melalui kelurahan, nanti saya sampaikan ke posyandu-posyandu yang ada di Kelurahan Gedong Panjang. Mungkin itu aja Pak. Oh satu lagi Pak, masalah sampah ya memang udah dibahas ya tadi sama Pak Kasih Trantrib. Cuma satu masalahnya kemarin tuh saya udah sama Pak Lurah minta gerobak dorong sama sampah Bukit Tinggi itu mau dikasih Pak sama DLH, mungkin bisa direalisasikan, dikonfirmasi ke DLH lagi. Mudah-mudahan masih ada, bisa nanti dikombinasikan sama kegiatan nanti padat karya Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih, pemerintahan dan terantib kelurahan. Itu mungkin permasalahan Pak Camat sebagai bahan laporan untuk kita ya. Yang pertama terkait dengan pemerintahan, ya mungkin relatif landai, tapi harus ada sikap dari kita untuk bagaimana meningkatkan ke depan. Terkait sampah juga sama, hampir mungkin tidak hanya di Kelurahan Gedong Panjang. Situasi yang ada di Kecamatan Citamiang terutama ini, kalau kita lihat sampah di jalur ring 1 itu sangat mengkhawatirkan juga ya. Harusnya jam 8 itu kelihatan kosong, tapi kenyataannya masih memang informasi dari LH memang armada dan SDM-nya sudah mulai berkurang. Terus kita sikapi bersama, karena sampah itu bukan hanya sebagai tugas dari LH, tetapi tugas kita semua. Itu Pak Camat beberapa hal yang memang fungsi dari kegiatan hari ini ya, yang namanya Tiung Peci itu kita ingin menampung semua aspirasi, tidak hanya bergerak di bidang pemerintahan, ketentraman, sosial maupun pemberdayaan, tetapi juga dari segi tugas pokok kita. Kebetulan saya sampaikan dulu Pak Camat tadi hasil rapat hari ini di Inspektorat Daerah terkait dengan survei penilaian integritas ya, SPI Kota Sukabumi. Alhamdulillah kalau untuk tingkat kecamatan kita di atas kota, hampir sama dengan kota lah ya, di atas angka 72, tapi itu pun masih dalam kategori rentang kalau tidak salah ya, masih belum aman ya. Tapi yang jadi masalah hari ini itu justru dari intern, SPI-nya itu yang berasal dari kita. Kalau untuk SPI yang dari masyarakat itu nilainya tinggi, justru udah terjaga aman ya, kategorinya itu hijau terjaga, hampir di angka 80 lebih lah ya. Nah, saya minta nanti, karena leading sektor untuk pengampu di kecamatan SPI-nya itu adalah sekretaris kecamatan dan Kasubag Umpek Umum dan Kewalian, di bulan Agustus ini akan ada SPI Pak untuk tahun 2025, berikut juga titik lanjutan yang 2024. Nah, kita mengevaluasi tahun 2024, intern kita itu prosentasenya kecil, padahal itu dari kepegawai kita ya, dari SDM kita. Nanti akan kita coba, nanti di Kelurahan Gedong Panjang disikapi lagi, karena data yang sudah kita kirimkan 2024 itu adalah data personil yang ada di kelurahan juga, termasuk kelurahan yang lain ya, satu kecamatan. Nanti persentasenya supaya tinggi nanti kita
coba follow up bagaimana caranya dengan konsultasi inspektorat. Itu Pak Camat, ada tambahan Pak? Kami persilakan. Enggak, dari Dari rekan-rekan staf yang lain. Barangkali ada yang mau diusulkan, ada yang mau pindah, ada yang mau ada yang kerjanya gak nyaman. Nah, silakan. Tapi hari ini kayaknya udah mulai nyaman dengan situasi personil yang baru. Kurang tidur Pak. Oh gitu. Nah, mungkin ada satu konsep nih untuk peningkatan PAD hari ini ya. Nanti tolong rekan-rekan di kelurahan, saya nggak henti-hentinya membuat camat, juga Pak Lurah nih ya. Untuk ketetapan yang 45 kemarin tolong disisir lagi. Kita jangan hanya berhenti sebatas nanti dijanjiin ini, kita ingetin lagi. Termasuk ketetapan atau buku 2-3-nya. Nanti disisir per RT lagi. Alhamdulillah kalau sudah ada gebrakan nih, walaupun ini kelurahan yang lainnya sudah mulai turun atau bensinnya habis nih Pak, nggak tahu ya. Sudah mulai tidak lagi gebrakan terkait dengan PBB ini. Ini karena mungkin PLT-nya baru, ya muncul nih 1 minggu, rada panas ya, 04 lurah. Mudah-mudahan nanti dengan 27, dengan target Pak Camat bisa di ya 15 ke bawah lah gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah Pak, kalau memang yang ketetapan 45 bayar, insya Allah sih tercapai 10 besar lah ya. Itu dong panjang. Ya, masuklah. Kita mempertahankan angka di 15 ke bawah untuk semua kelurahan. Hari ini Citamiang aja sudah mulai bergeser nih. Di ini saja untuk tunggakan dan untuk yang tahap 4, tahap 5 ya. Sekmat dibuat rekapan saja. Nanti kita coba laporkan. Laporkan kalau perlu itu ada tindakan atau peranan dari kota, bukan hanya kita saja. Gitulah intinya apa yang menjadi harapan, yang menjadi keinginan dari kelurahan sudah kita catat. Tapi mudah-mudahan juga apa yang menjadi keinginan harapan bisa terrealisasi di tahun 2026 minimal. Maksimalnya ya 2027 lah. 2027 tentunya 2028. Beli itu motor sampah 2 tipar Pak. 30 juta. Oh iya, motor sampah. Ada si laptop. Oh, tipar itu teh. Tipar Pak, kan tipar. Oh, yang rusak ya? Iya. Rusak parah, udah nggak ada gitu. Motor kan udah pakai. Jadi ada sama 4 laptop sih Pak. Ya, saya tadi ke Pak Kasubag, saya minta ditambah, jangan 4 gitu. Jadi 6 lah gitu. Paling kita recah aja Pak, di laptop itu untuk saya agak lumayan. Enggak, jangan direcah, udah yang speknya yang bagus. Jadi dari pertemuan kita hari ini, saya minta Pak Sekmat, para kasih di kecamatan untuk mencatat apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi usulan dari para kasih Seklur dan PLT Lurah di Kelurahan Gedong Panjang hari ini bisa terrealisasi lah insya Allah. Kemudian saya juga minta penekanan ya Bu PLT, khususnya untuk PBB ini, peningkatan PBB yang tahap 1, 2, 3-nya juga yang tunggakannya untuk disisir Pak Kasih ya, Pak Kasih Trantim. Kemudian kita akan maksimalkan seminggu sekali, sebulan sekali untuk ke wilayah. Seminggu sekali Pak. Seminggu sekali. Bagus. Jadi tetap tiap hari dibuka saja loket di kelurahan. Untuk closing statementnya ya, untuk kegiatan hari ini, pertama saya ingin ucapkan terima kasih pada Bu PLT dan jajarannya yang sudah menjamu kami, meskipun hari ini cai-cai aja nih gitu. bohong. Udah tadi suara gitu mah. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa kegiatan hari ini bukan rutinitas saja, bukan hanya kegiatan merupakan kegiatan yang rutinitas kita kerjakan, tapi kita ada harapan, ada tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, kita mempunyai mewujudkan komitmen kita bersama untuk membentuk aparatur yang berintegritas, komitmen dan berdedikasi di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Kita juga dituntut untuk adaptif, inovatif,
dan senantiasa menjaga semangat pelayanan publik yang berkualitas. Jadi saya berharap dari pertemuan hari ini benar-benar kita terwujud pelayanan yang berkualitas untuk warga masyarakat di Kelurahan Gedong Panjang khususnya, umumnya di Kecamatan Citamiang. Itu mungkin closing statement hari ini di Kelurahan Gedong Panjang. Beda Pan dengan yang disampaikan di Cikondang. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu PRT dan Bu Sektor dan jajarannya, teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.